Aira, ini ibu. Kenapa kau kunci pintunya? Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Kau sedang sendirian di rumah. Di luar, hujan mulai turun. Langit gelap, angin menggerakkan dedaunan. Lalu, seseorang mengetuk pintu. Pelan, sebanyak 3 kali. Kau bertanya siapa, dan suara dari balik pintu menjawab dengan suara orang yang kau kenal. Tapi, kau sadar sesuatu. Orang itu sedang jauh dari kota, atau mungkin sudah tiada. Namaku Aira. Malam itu aku di rumah sendirian. Ibu sedang dinas malam, ayah di luar kota. Aku lagi nonton drama sambil makan mie instan. Rumah sepi, cuma suara hujan di jendela dan AC yang berdesis. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam ketika aku mendengar suara itu. Pelan, tapi jelas di pintu depan. Kupikir itu kurir atau tetangga yang minta tolong. Tapi ketika aku melihat intercom kamera, layarnya gelap dan tidak ada siapa-siapa. Lalu, suara itu muncul. Aira, ini ibu. Tolong bukain pintunya, nak. Aku langsung merinding. Suara itu memang seperti suara ibuku. Nada lembutnya, caranya memanggil, semuanya mirip persis. Tapi ibu sudah kirim pesan jam 9:30. Aku tidak menjawab panggilan itu, cuma berdiri, terdiam. Beberapa detik kemudian, suara itu berubah menjadi lebih pelan. Aira, cepat buka. Ibu kedinginan. Suara itu terdengar bergetar, seolah-olah dia benar-benar di luar sana. Tapi cara dia mengucapkan kata-katanya aneh, terlalu teratur, dan terlalu disalin. Lalu ada suara lain, suara seperti kuku menggores kayu pintu. Aku langsung lari ke kamar dan mengunci pintu. Jantungku serasa mau meledak. Tapi 10 detik kemudian, suara itu pindah dari pintu rumah ke pintu kamarku. Aku hampir pingsan. Aira, ini ibu. Kenapa kau kunci pintunya? Suaranya masih sama, suara ibu. Tapi sekarang terdengar lebih datar. Tidak ada emosi, tidak ada nafas, seperti rekaman yang diputar ulang. Buka pintu. Pintu kamar bergetar, seperti ada yang menekan dari luar. Ketika aku lihat ke bawah, di celah pintu, ada bayangan kaki berdiri diam. Tapi justru itu masalahnya. Bayangan itu tidak bergerak, tidak berubah, diam seperti boneka. Aku menahan nafas, mataku tidak berkedip. Aira, aku tahu kau di dalam. Katanya. Lalu tiba-tiba bayangannya hilang. Begitu saja. Rumah pun kembali sunyi. Besok paginya ibu pulang. Aku langsung menceritakan semuanya. Wajah ibu berubah menjadi pucat. Lalu dia bilang, Aira, itu bukan ibu. Kau baru saja menghadapi Kowaikoe. Koai-koai adalah urban legend Jepang tentang entitas yang menirukan suara manusia. Ia mengetuk pintu rumah pada malam hari menggunakan suara orang yang kita cintai.
Dan ketika kau membukakan pintu, kau tidak akan terlihat lagi esok pagi. Katanya, entitas itu tidak bisa membuka pintu sendiri. Ia hanya bisa masuk jika seseorang membukakan atau jika seseorang menjawab suaranya. Itulah kenapa ia selalu mencoba membuat korbannya berbicara. Dan kalau kau mendengar suaranya di balik pintu, aturan orang Jepang cuma satu. Jangan buka pintu, jangan bicara, dan jangan menjawab. Karena semakin kau berbicara dengannya, semakin ia belajar meniru suaramu. Dan pada akhirnya, dia akan mengetuk pintu rumah orang lain menggunakan suaramu.